Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sehingga saat ini kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Marilah Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baiklah sahabatku, pada saat ini kita masuk pada pelajaran yang ke-6, yang judulnya adalah Melewati Laut Merah. Di dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan di sana, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sahabatku, pelajaran pekan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali peristiwa besar dalam sejarah umat Allah, yaitu keluaran dari Mesir. Ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam perjanjian lama ketika Tuhan sendiri menunjukkan kuasanya dengan membebaskan umatnya dari perbudakan dan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian. Musa menegaskan bahwa keselamatan bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pekerjaan Allah yang ajaib. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Namun, pelajaran ini juga mengarahkan kita pada makna yang lebih dalam. Peristiwa keluaran adalah simbol dari penebusan yang lebih besar di dalam Yesus Kristus. Jika bangsa Israel tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari perbudakan Firaun, kita pun tidak bisa membebaskan diri dari perbudakan dosa. Kita membutuhkan kuasa yang lebih besar, dan itulah yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Keajaiban di Laut Teberau adalah bayangan dari keajaiban keselamatan yang sejati di Kalvari. Sama seperti Tuhan menyelamatkan Israel, Dia juga ingin menyelamatkan kita hari ini. Keselamatan kita adalah hasil iman yang hidup. Dalam Yakobus 2 ayat 17-20, yang mempercayakan sepenuhnya hidup kepada Allah dan berjalan dalam ketaatan kepadanya. Dengan demikian, pelajaran ini menegaskan bahwa hanya melalui kuasa Allah kita dapat dibebaskan, dan puncak penebusan itu bukan di Laut Teberau, melainkan di salib Kristus. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, yang judulnya adalah Pergilah dan Beribadalah kepada Tuhan. Sahabatku, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, pertobatan yang sejati berasal dari hati, bukan dari rasa takut akan konsekuensi. Firaun akhirnya membiarkan bangsa Israel pergi, tetapi bukan karena ia sungguh-sungguh bertobat atau tunduk kepada Allah. Ia hanya ingin menghentikan penderitaan yang melanda negerinya. Ini menggambarkan pertobatan palsu, yaitu penyesalan karena konsekuensi, bukan karena kesadaran akan dosa. Pertobatan sejati muncul ketika kita mengakui bahwa dosa itu sendiri adalah kejahatan terhadap Allah, bukan hanya karena akibat buruknya bagi kita. Poin yang kedua, tidak ada yang kebal terhadap penghakiman Allah tanpa perlindungan darah. Pada malam Paskah, penghakiman Allah menimpa semua orang Mesir tanpa pandang bulu, baik Firaun maupun budak, bahkan anak sulung hewan. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya datang melalui perlindungan darah, lambang dari darah Kristus. Tidak ada jabatan, status, atau kekuatan manusia yang bisa menyelamatkan seseorang dari hukuman dosa tanpa penebusan ilahi. Poin yang ketiga, Tuhan menyediakan dengan adil untuk umatnya yang tertindas. Ketika orang Israel akhirnya keluar dari Mesir, mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Allah menggerakkan hati orang Mesir untuk memberi mereka emas, perak, dan barang-barang berharga. Ini bukan sekedar pemberian, tetapi pembalasan adil atas kerja paksa mereka selama berabad-abad. Allah menunjukkan bahwa Dia bukan hanya penebus, tapi juga pemelihara dan hakim yang adil bagi umatnya. Ketiga poin ini menolong kita memahami bahwa keselamatan, pertobatan, dan keadilan sejati hanya bisa ditemukan dalam Allah, bukan dalam kekuatan manusia atau motivasi yang egois. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, yang judulnya adalah Pengudusan Anak Sulung. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Yang pertama, iman sejati harus disertai tindakan ketaatan. Waktu penebusan sudah dekat dan umat Allah harus bertindak berdasarkan iman mereka.
Tuhan memberi petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan mereka harus melakukannya dengan percaya. Seperti ditegaskan dalam Yakobus 2 ayat 17-20, iman tanpa perbuatan adalah mati, dan keselamatan dari itulah terakhir datang bukan hanya karena percaya, tapi karena mereka menuruti perintah Tuhan untuk menandai pintu mereka dengan darah. Poin yang kedua, penebusan dan pengudusan adalah tindakan kepemilikan Allah atas hidup kita. Perintah untuk menguduskan anak sulung adalah pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan miliknya. Ini juga menunjuk pada prinsip penebusan. Anak-anak sulung Israel selamat karena darah yang menandai rumah mereka. Hari ini, kita semua ditebus dari kematian rohani oleh darah Yesus, dan hidup kita harus menjadi persembahan yang kudus bagi Allah sebagai tanda bahwa kita telah ditebus dan disucikan olehnya. Poin yang ketiga, tanda di tangan dan dahi melambangkan penghayatan dan pengamalan iman sehari-hari. Tanda di tangan dan di dahi adalah simbol bahwa kebenaran Allah harus memengaruhi pikiran dan tindakan kita. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya teori, tetapi harus terlihat dalam kehidupan nyata, dalam cara kita berpikir, bekerja, dan hidup. Keselamatan bukan hanya soal kepercayaan pribadi, tetapi juga soal pengudusan hidup yang nyata dalam ketaatan setiap hari. Kesimpulannya adalah pelajaran hari ini menegaskan bahwa keselamatan melalui darah Kristus harus direspons dengan iman yang aktif, hidup yang dikuduskan, dan ketaatan penuh kepada Allah sebagai pencipta dan penebus. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa tanggal 4 Agustus 2025 yang judulnya adalah Menyeberangi Laut Merah. Ada 3 poin penting yang bisa kita dapat pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Allah menuntun dengan teratur dan nyata dalam kehadirannya. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Ia menuntun mereka dengan teratur seperti pasukan yang terorganisir dan menyertai mereka secara nyata melalui tiang awan dan tiang api. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya penebus, tetapi juga penuntun setia yang hadir dalam setiap langkah hidup umatnya. Poin yang kedua, iman yang bertahan mengingat janji Allah, bukan keadaan sekarang. Musa membawa tulang-tulang Yusuf karena Yusuf percaya kepada janji Allah bahkan saat ia masih hidup di Mesir. Ini adalah contoh iman yang melihat ke masa depan, bukan dibatasi oleh situasi sekarang. Iman seperti inilah yang perlu dimiliki umat Tuhan di tengah perjalanan hidup mereka. Percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, walau belum terlihat hasilnya secara langsung. Poin yang ketiga adalah kurangnya iman sering muncul bahkan setelah melihat kuasa Tuhan. Ketika situasi menjadi menakutkan, pasukan Firaun mengejar dari belakang, bangsa Israel cepat melupakan mujizat Tuhan dan meragukan pimpinannya. Ini menunjukkan betapa mudahnya manusia kembali pada ketakutan dan keluhan, walaupun baru saja melihat tangan Tuhan yang bekerja. Pelajaran ini mengajak kita untuk menumbuhkan iman yang konsisten, bukan hanya saat Tuhan melakukan mujizat, tetapi juga di tengah ancaman dan ketidakpastian. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah Tuhan menuntun kita dengan setia dan nyata. Namun, kita sering goyah saat menghadapi kesulitan. Kita diajak untuk meneladani iman Yusuf yang memegang janji Allah dan belajar untuk percaya dan tetap tenang meskipun situasi tampak menakutkan. Kita masuk pada pelajaran hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 yang judulnya adalah Melangkah Maju dengan Iman. Ada 3 poin penting yang bisa kita dapati pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Tuhan bertindak meskipun iman umatnya lemah. Meskipun bangsa Israel menunjukkan ketakutan dan kurang iman, Tuhan tetap bertindak untuk menyelamatkan mereka. Inilah kasih karunia Allah. Dia tidak menunggu kita sempurna dalam iman untuk menolong kita, tetapi Dia bertindak karena janji dan kasih-Nya. Tindakan penyelamatan Tuhan di Laut Teberau menjadi bukti bahwa keselamatan adalah karya Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Poin yang kedua, 4 langkah iman dalam situasi sulit. Musa memberikan 4 prinsip penting dalam menghadapi situasi krisis. Yang pertama, jangan takut. Hadapi tantangan dengan iman, bukan ketakutan. Yang kedua, berdiri tetap, bersikap teguh, dan tenang sambil menanti tindakan Tuhan. Yang ketiga, lihatlah keselamatan Tuhan. Bukalah mata rohani untuk menyadari pertolongan dan kuasa Allah. Yang keempat, Tuhan akan berperang untuk kamu. Percayalah bahwa Allah aktif membela dan menyelamatkan umatnya. 4 prinsip ini adalah panduan praktis iman dalam menghadapi badai kehidupan. Poin yang ketiga, Tuhan menyediakan perlindungan dan jalan keluar yang ajaib bagi umatnya. Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui rencana penyelamatan yang teratur dan ajaib. Tiang awan melindungi, laut terbelah,
tanah menjadi kering, dan umatnya menyeberang dengan aman. Sementara itu, musuh mereka tenggelam karena tidak melihat atau memahami karya Tuhan sampai semuanya terlambat. Ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu punya jalan, bahkan ketika kita merasa terjepit, dan perlindungannya sempurna bagi mereka yang percaya. Kesimpulan dalam pelajaran hari ini adalah, dalam situasi paling sulit sekalipun, Allah tetap setia. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi juga menunjukkan kuasa dan kasih-Nya secara nyata. Bahkan ketika iman kita lemah, yang Dia minta adalah kita hanya percaya kepadanya, diam dan melihat bagaimana Dia bertindak untuk kita. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 yang judulnya adalah Nyanyian Musa dan Miriam. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini. Yang pertama, kemenangan Tuhan adalah total dan layak dipuji. Kekalahan total tentara Mesir termasuk Firaun menunjukkan kuasa Allah yang mutlak dalam membela umatnya. Musa dan umat Israel merespons peristiwa ini dengan nyanyian pujian yang penuh rasa syukur. Lagu Musa bukan sekedar kenangan akan kemenangan militer, tetapi pengakuan bahwa Tuhan adalah kekuatan, keselamatan, dan penyelamat pribadi bagi umatnya. Pujian yang sejati lahir dari pengakuan akan karya Allah dalam hidup kita. Poin yang kedua, nyanyian Musa mengarahkan fokus kepada siapa Allah dan apa yang Ia lakukan. Isi dari nyanyian Musa menekankan karakter Tuhan, kudus, perkasa, penebus, dan pemimpin umatnya. Dia bukan sekedar Allah yang jauh, tetapi Allah yang bercampur tangan langsung dalam sejarah umatnya. Lagu itu juga mengandung nubuat tentang tempat kudus Tuhan di gunung milik pusakanya. Sebuah gambaran akan penyembahan sejati dan kehadiran Allah di tengah umatnya. Poin yang ketiga, akhirnya semua bangsa akan mengakui keadilan Allah. Wahyu 15 menggambarkan nyanyian Musa dan anak domba sebagai pujian dari bangsa-bangsa yang telah ditebus, memuliakan Tuhan atas penghakiman yang adil dan benar. Ini menunjukkan bahwa keadilan ilahi mungkin tertunda di dunia ini, tetapi pasti akan dinyatakan pada waktunya. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah, pujian atas kemenangan Tuhan, kesadaran akan karakternya, dan harapan akan keadilan yang sempurna adalah fondasi yang menguatkan iman kita hari ini. Kita diajak untuk hidup dalam syukur, penyembahan, dan pengharapan bahwa Allah akan bertindak adil bagi umatnya sekarang dan sampai kekekalan. Kita masuk pada pelajaran hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 yang juga merupakan kesimpulan untuk pelajaran sepanjang minggu ini. Pelajaran ini menekankan bahwa Allah memimpin umat Israel dengan kasih dan kesabaran, walaupun iman mereka masih lemah dan pemahaman mereka tentang Allah sangat terbatas. Dalam kondisi mereka yang belum siap secara mental dan fisik untuk menghadapi peperangan, Allah memilih jalan yang tampak sulit, namun justru merupakan jalan yang terbaik demi pertumbuhan iman mereka. Kepemimpinan Allah bukan hanya tentang membawa umatnya keluar dari perbudakan, tetapi juga membentuk mereka menjadi bangsa yang mengenal, percaya, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nyanyian Musa menjadi pengingat dan pernyataan iman bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan, dan karena itu umatnya tidak perlu takut akan masa depan. Dalam lagu itu terkandung pujian dan keyakinan bahwa Allah yang telah menolong di masa lalu akan tetap setia di masa depan. Dalam menghadapi masalah besar, umat Tuhan diajak untuk mengingat perbuatannya di masa lalu sebagai sumber kekuatan untuk tetap percaya. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk 1. Percaya dan bersandar pada Allah bahkan ketika jalan yang ditempuh tampak mustahil. 2. Belajar dari sejarah penyertaan Tuhan agar iman kita tidak goyah. Yang ketiga, memuji Tuhan bukan hanya di tengah kesusahan, tetapi juga dalam kelimpahan dan damai. Karena itulah bukti nyata kasih karunia-Nya. Allah yang memimpin Israel melewati Laut Merah adalah Allah yang sama yang memimpin kita hari ini. Kita diajak untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepadanya meskipun belum melihat jawaban langsung atas tantangan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Saat ini kami boleh mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat. Kami boleh mendapatkan kekuatan iman di baliknya untuk tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami boleh hidupkan semua yang telah kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat pada saat ini sudah selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.